Mungkin saya pengen tahu nih Pak, apa sih alasannya gitu ya? Maksudnya Hong Kong itu menjadi salah satu destinasi favorit gitu ya untuk anak-anak yang ingin lanjut studi. Yang pertama, Hong Kong itu adalah negara yang maju, modern, ya terus dan ini ya, yang dimana pusat perekonomian bisnis dan teknologi itu ada di Hong Kong. Dan yang kedua ya perpaduan antara dunia barat dengan dunia timur, ya tentu antara Asia culture dengan Western culture itu menyatu di Hong Kong. Dan yang ketiga, kalau saya perhatikan sejak China mengakuisisi ya Hong Mhm. Kong, mengembalikan lagi ke Hong Kong sebagai negara bagian China, itu cepat sekali progres yang saya lihat juga ya. Dan keempat ya tentu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke. Jadi ingat kalau kuliah di Hong Kong itu adalah bahasa Inggris karena Hong Kong itu adalah kolonial Inggris itu. Oke. Ya, dan yang kelima Mhm. tentu aja dengan biaya yang terjangkau, kualitasnya bagus, top 50 in the world ya, top ranking university di dunia. Oke, jadi ada 5 reason ya teman-teman Bapak Ibu sekalian kenapa itu Hong Kong merupakan salah satu destinasi favorit nih buat pilihan untuk kuliah gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, di Hong Kong itu ya mungkin yang setahu Pak Anton aja ya univ-univ yang terkenal gitu ya Pak ya. Salah satu yang besok akan apa namanya mengisi webinar gitu ya Pak di sekolah Seminar, kita, seminar seminar. datang langsung Mm-mm. ya. Oke. Jadi Ya. ada Hong Kong University HKU, terus Hong Kong Science Technology, University Mhm. Technology HKUST, terus ada CUHK Chinese University of Hong Kong, terus ada Poly University of Hong Kong PolyU dan ada juga City University of Hong Kong. Ya. Wow. Jadi itu biasanya top 5 university di Hong Kong itu, dan itu semuanya merupakan public university Luar yang biasa ya. menawarkan beasiswa penuh juga 100%. Wow. Luar biasa ya Pak Anton, sekali ditanya itu langsung udah langsung hafal di luar kepala gitu univ-univ yang top di Hong Kong gitu ya. Ya secara sering jalan-jalan ke sana juga ya Pak ya, Iya, kita keliling. setiap tahun Heeh. mengadakan edutour ke Hong Kong, Wardah Oke. Edutour. Jadi Pernah ya kita Pak. Mm-mm. mengunjungi 5 kampus ini ya tentu saja dengan Disneyland-nya. Itu. Wow. Oke, mungkin boleh cerita Pak, kan Pak Anton juga udah pernah ke sana ya, maksudnya beberapa kali ke sana gitu, nggak hanya tour tapi juga mungkin liburan ya Pak ya, tour sambil liburan lah Pak ya. Mungkin boleh diceritain nggak sih Pak, sistem pendidikan di sana tuh seperti apa sih? Karena kan kita tahu Hong Kong itu negara maju ya, gitu, maksudnya negara yang sudah maju gitu ya Pak, itu yang cepat perkembangannya juga. Mungkin boleh sharing. Jadi kalau Hong Kong itu karena kolonial Inggris ya, jadi sistem pendidikannya pun sama dengan UK, sama dengan kayak Singapura Mhm. juga. Ya, terus habis itu mereka juga research based university, banyak univ-univ yang masuk dalam penelitian, dan tentu akibatnya mengakibatkan ranking universitasnya pun naiknya signifikan itu. Wow, oke. Jadi kayak HKU itu termasuk top 25 di dunia, Hong Wow. Kong University. Ya. Oke, kalau oke, nah itu kan terkait dengan ininya ya Pak ya, sistem di negaranya seperti apa gitu. Kalau apa jurusan nih Pak, mungkin gitu teman-teman Bapak Ibu, mungkin mereka pada bingung gitu kan, kira-kira apa sih jurusan yang bagus gitu kan, cocoknya masuk di univ mana gitu di Hong Kong. Mungkin boleh sharing Pak. Jadi kalau SKU itu seperti kayak UI ya Pak Oke. Egi ya. Jadi ada fakultas kedokteran, ada Mhm. fakultas hukum, terus ada fakultas teknik gitu ya. Terus ada fakultas sains juga. Nah, kalau SKUST itu kayak Mhm. ITB-nya. Oh, oke. Jadi berfokus kepada engineering kayak gitu. Nah, kalau kita lihat rankingnya dua-duanya sama-sama bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau masuk, anak Bapak Ibu mau masuk ke jurusan computer science gitu ya. Kalau lihat dari ranking overallnya, computer science tentu akan lebih tinggi di HQST. Itu. Oke. Jadi tolong diperhatikan lagi dengan jurusan-jurusan yang ingin dituju anak Bapak Ibu. Seperti itu.
Oke, jadi menyesuaikan lagi gitu ya Pak ya. Menyesuaikan lagi. Jadi Ya. mau lihat ranking Mm-mm. overallnya atau mau lihat ranking per subjeknya, Oke. seperti Mungkin itu. disesuaikan juga dengan anaknya ya Pak ya. Maksudnya Iya passionnya dong, apa ya dengan kan? passion anaknya Betul. juga, Mm-mm. terus nilai rapot anak bapak ibu gitu ya, Betul. tentu dengan tawaran beasiswanya juga seperti itu. Nah, saya pengen tanya lagi nih Pak. Pak Anton sempat menyinggung tentang beasiswa sampai full bahkan ya. Boleh cerita nggak Pak apa aja sih beasiswa yang ada di Hong Kong gitu ya di univ-univnya termasuk? Jadi kalau beasiswa yang ditawarkan oleh universitas itu bahkan dimention sendiri oleh website HKUST. Kalau anak bapak ibu mendapatkan nilai Cambridge level 4 A star, ya 4 A star, itu anak bapak ibu directly akan mendapatkan beasiswa kuliah di Hong Kong 100% renewable selama 4 tahun. Wow. Jadi kuncinya adalah Cambridge level 4 A star. Nah, terus kalau misalnya anak bapak ibu apply pakai rapot nasional, tentu ada ketentuan-ketentuannya sendiri, ya. Termasuk ada beasiswa namanya Belt and Road Scholarship, Mhm. yaitu sama Hong Kong Government Scholarship. Jadi Oh, oke. kalian ikuti websitenya Hong Kong, ya, sehingga nanti bisa memperoleh info beasiswa yang akurat dan terpercaya. Seperti Oke. itu. Nah, oke Pak. Oke, terkait itu nanti teman-teman Bapak Ibu bisa lihat gitu ya Pak langsung di websitenya Langsung apa di aja. websitenya itu Itu lengkap ya. semuanya tertera ya. Jadi yang saya ceritakan ini Mm-mm. mengacu kepada websitenya Hong Kong. Seperti itu. Oke. Nah, oke, mungkin terkait itu juga Pak. Nah, buat teman-teman gitu ya, buat Bapak Ibu yang mungkin pengen gitu anaknya bisa masuk dan mendapatkan beasiswa gitu ya. Mungkin apa sih namanya? Pertanyaan saya adalah gimana sih Pak kalau misalnya mau apply nih. Ya kan kita tahu intake-nya juga beda-beda kan ya Pak ya setiap univnya gitu. Nah, boleh diceritakan nggak Pak, mungkin intake-nya berapa kali setahun, mungkin juga kapan gitu mereka mesti apply, mereka mesti persiapkan apa saja gitu. Jadi kalau apply itu ada yang cuma 1 kali intake seperti Mhm. HKU, Hong Kong University itu cuma setahun sekali. Kemarin tuh sudah di close tanggal 15 November Oke. afternoon ya. Jadi sudah ditutup. Sedangkan SKUST itu membuka dari early round sekarang ini sampai tanggal kemarin sudah tutup juga tanggal 21 November. Sesudah itu main round itu Mhm. biasanya di Januari, dan yang terakhir itu adalah relate round, ya. Oke. Nah, tapi ada universitas yang cuma 1 kali intake doang. Oh, Jadi apa tuh Pak? hati-hati ketika kalian Mhm. apply, tolong memperhatikan jamnya juga dan waktu saat apply, karena kita mempunyai perbedaan waktu juga dengan Betul. Hong Kong. Seperti itu, Pak Egy. Oke. Oke, jadi ada berbagai macam ya Pak ya, bisa lihat juga langsung di websitenya ya. Oke. Nah, mungkin terkait dengan itu sih Pak, kan banyak nih mungkin teman-teman yang belum tahu gitu, apa sih persyaratan kalau misalnya mereka mau apply gitu Pak? Kan masing-masing mungkin tiap univ ya tapi kurang lebih hampir sama sih Pak ya untuk persyaratannya apa aja gitu. Jadi persyaratannya Bapak Ibu butuh tentu rapot Mhm. kelas 10 11 ya. Terus habis itu kalau misalnya kelas 12 itu kita mesti dapetin namanya prediction score. Oke. Jadi ketika lulus baik dari kurikulum nasional, sertifikat nasional atau sertifikat Cambridge level, harus dikeluarkan prediction score. Oke. Kayak gitu. Nah, yang ketiga tentu seperti IELTS, Mhm. SAT gitu ya, itu sangat diperlukan ya. Terus abis itu supporting document seperti leadership, organisasi, termasuk yang keenam itu adalah surat rekomendasi. Oh, wow, oke. Itu. Nah, itu boleh dicatat ya teman-teman Bapak Ibu. Oke, ya. eh Tadi ada beberapa persyaratan itu. Nah, kalau bahasa tadi kan Pak Anton sempat menyinggung gitu kan, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris Bahasa gitu, Inggris bahasa ya, Inggris tidak ya ada Pak. bahasa Kantonis atau bahasa Chinese, nggak ada. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Pak, itu kan untuk belajar ya pasti di kampus gitu kan pakai bahasa Inggris pengantarnya. Kalau misalnya perlu ini gak sih Pak kayak ada perlu HSK atau apa gitu? Kalau HSK Kayak, sih, kalau anak bapak ibu sudah bisa menguasai daily life mhm. conversation, itu sangat lebih baik ya. Oke. Jadi bukan buta sama sekali. Apalagi kalau anak bapak ibu ingin bekerja di Hong Kong.
betul Pak. Itu. Mm-mm. Nah kebetulan kan di Wardaya juga kita punya HSK ya Pak ya. Ada Kalau kelas HSK, ada kelas IELTS, mm-mm, kelas persiapan esai dan SAT, beasiswanya. Nah, betul. itu. Ada SAT juga ya Pak, SAT. setahu saya. Mm-mm. Nah, apalagi list universitas di Hong Kong itu merupakan list beasiswa Indonesia Maju, Pak Oke. Egi. BIM, Oke, ya. jadi ada banyak juga ya Pak yang ininya ya Pak ya, apa kampus yang Kemungkinan yang bisa kalian kesempatan yang bisa kalian peroleh. mm-mm. Oke, jadi Gitu. itu ya boleh dicatat ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah terkait dengan kehidupan mungkin di sana Pak, Hong Kong kan masih Asia ya. Gimana menurut Pak Anton nih, apa kayak misal nih kayak mungkin orang tua juga lebih concern ke kayak kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya nggak dapat beasiswa ya kan, kalau mereka misalnya mau biaya sendiri gitu kan. Nah kira-kira Pak, untuk biaya kuliah, kemudian biaya hidup itu di sana berapa ya di Hong Kong? Kalau Mm-mm. biaya kuliah itu kan sekitar 400 juta per apa 300 juta itu 30 ribuan itu per tahun ya, kayak Mm-mm. gitu. Tapi kita bisa dapetin namanya beasiswa Belt and Road Scholarship, jadi bisa di cover 100% untuk Wow, biaya kuliahnya. Nah, kalau biaya hidup itu sekitar 10 jutaan itu itu per per bulan kalau bulan itu. ya. Oke. Ya, Jadi ya cukup inilah ya Pak ya, cukup apa ya, cukup inilah murah lah gitu kan. Di Jakarta aja kita juga biasa biaya hidup juga berapa di sini kan. Jadi masih inilah ya, masih masih apa, affordable kok, masih affordable gitu affordable. ya. Ya, apalagi kalau bisa dapetin beasiswa 100% itu sangat membantu sekali. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak yang nggak dapat beasiswa gitu kan, nah itu tadi ada potongan-potongannya nggak Pak atau apa gitu? Biasanya sih mereka kalau potongan sih nggak bisa ya, karena itu harus dari awal Hmm. kayak gitu. Jadi tapi itu masih tergolong, kalau orang tua bilang masih tergolong murah dibandingkan dengan kualitas Mhm. ranking universitas gitu. 300 juta itu dibandingin kalau kita ke Amerika atau ke Australia itu. Jadi Asia itu baik Singapura, Hong Kong, Malaysia itu termasuk murah. Jadi termasuk murah ya. Ya kalau kita ngomongnya apple to apple ya, luar negeri Mm-mm. dengan luar negeri. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu ya, boleh diiniin ya, di Ya. menjadi salah satu pertimbangan gitu ya Pak ya, untuk mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh kali ya Pak kalau dari 6 jam Jakarta, lah, 5 jam sekitar. 45 menit Bapak Ibu. Ada direct flight, Bapak Ibu Mm-mm. tidak usah transit lagi. Nanti langsung sampai ke Hong Kong International Airport dari Jakarta. Oh, oke. Nah, terkait dengan mungkin apa ya, transportasi gitu Pak di sana. Di sana gimana di Hong Kong? Kalau transportasi udah pasti terkonek dengan LRT ya, Mhm. antara tempat satu dan tempat lain. Udah rapi lah kalau menurut saya. Jadi nggak Oke. usah khawatir anak bapak ibu bakal istilahnya tersesat gitu ya. Terus habis itu nggak bisa balik, menurut saya enggak. Itu Oke. Jadi aman lah untuk aman, transportasi aman ya Pak ya. banget gitu loh. Nah, kalau untuk mungkin untuk ini tempat tinggal kali ya, Pak. Tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di mana gimana, Pak, Tempat di sana? tinggal itu satu asrama saya Mhm. perhatikan kemarin ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 sih Pak Mhm. Egi. Jadi Oke. bisa tergantung, kalau yang 4 ya tentu akan lebih murah dibandingin kalau cuma single. Seperti itu. Kalau tempat tinggal itu on campus sih di dalam universitasnya. Oh, jadi ada Gitu. kayak asramanya gitu ya, Pak, Asramanya. asramanya gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini mungkin terkait dengan ini apa Kalau Bapak namanya? Ibu ada pertanyaan silakan masukkan Ya. dalam Zoom chat ya Bapak Ibu. Karena ini dan saya ingatkan kembali tanggal 2 atau 3 Desember itu CUSK sama HKUST itu akan datang ke Indonesia, akan ada interview sesi one on one Oke, dengan jadi admission direct ya. langsung ya, Pak ya. Iya. Oke. Oke, nah mungkin pertanyaanku kalau misalnya jadi mahasiswa nih di sana Pak, bisa nggak mereka kayak kerja sampingan gitu atau part time job gitu? Kalau kerja sampingan itu cuma bisa berlaku di universitas ya. Jadi tidak Oke. bisa berlaku untuk di luar Hong Kong. Oh, oke.
Maksudnya tidak berlaku untuk di luar universitas, itu tidak berlaku Hmm. gitu loh. Jadi harus tetap di dalam universitas, misalnya kita jadi asisten Hmm. dosen atau kita jadi waiter, itu masih berlaku. Tapi kalau di luar universitas itu tidak seperti itu. Oh, oke. Nah, mungkin apa terkait dengan proses aplikasi nih Pak ya. Untuk pengurusan visa dan lain sebagainya itu gimana Pak? Kalau Jadi gitu. biasanya kalau kita sudah diterima Mm-mm. dari Hong Kong, itu kita akan dapat namanya LOA, Letter of Oke. Acceptance, dan kita akan biasanya nanti akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, Oke. ada yang sifatnya wawancara itu FDG, Forum Discussion Hmm. Group, dikasih satu pertanyaan, habis itu kita jawab rame-rame. Tapi ada juga sesi one on one, kita Hmm. sendirian, tetapi nanti yang interview itu 3 orang, kayak gitu loh. Oh, oke. Jadi tergantung univnya masing-masing. Nah, kalau misalnya masih bingung soal aplikasi, silakan hubungi Wardaya College Oke. 0811 9393 995 atau 0812 1974 5858. Pak Anton hafal di luar kepala ya. Ya. Oke, mungkin tim teman-teman boleh di ini juga ya, dikasih nomornya di apa namanya di kolom chat ya di Zoom. Dan mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan nih boleh bisa langsung diajukan di situ ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau dari saya itu mungkin ini Pak, di sana itu kan apa namanya kuliahnya itu untuk S1 itu berapa lama ya Pak? S1 4 tahun, Pak. 4 4 4 tahun, tahun ya. S2 2 tahun. Oh, sama ya. Seperti kita kok. Sama Itu. ya berarti ya. Ya. Oke, nah apakah ada syarat khusus nih Pak? Misalnya kan mereka tuh pengen cari kerja di sana gitu kan, anak-anaknya misalnya udah lulus gitu, mereka pengen cari kerja di sana. Itu mereka punya kesempatan gak sih Pak? Punya ya, tapi ya memang harus belajar bahasa Kantonis. Oke. Walaupun di kuliahnya itu tidak mengajarkan kita bahasa Kantonis atau Mandarin gitu ya, tapi kalau kita punya bisa ngomong bahasa Kantonis, itu akan lebih diprioritaskan buat kita Hmm. masuk. Ya itu berapa lama Pak? Kalau misalnya ini. Apanya? Oh, kalau misalnya mereka mau kerja gitu, mereka bisa kalau biasa kan kalau negara-negara lain tuh kayak mereka setelah lulus gitu, mereka bakalan dapat kesempatan gitu Pak untuk bisa nyari kerja di sana selama Kalau di Hong Kong itu sekitar 2 tahun oh sih 2 tahun working ya. permitnya Oke. itu. Jadi cukup inilah menurut saya, ada beberapa murid saya juga dapat PR di Hmm. sana. Oh, Itu. oke. Sudah dapat PR di Hong Kong. Itu. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan ya, dimasukkan dalam Zoom chat ya. Iya, jadi Ya. kita biar bisa langsung terjawab gitu Nanti ya. tanggal 2 itu saya dapat undangan dari Admission HKUST untuk dinner bareng. Iya, Wow, di jadi mana Pak? ini tahu tempat ya. Yang pasti di Jakarta ya. Oke, Itu iya. kita ada dinner bareng di Jakarta itu ya. Terus habis itu tanggal 3-nya mereka ada interview seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih Pak, kalau misalnya kuliah di sana itu ada kayak program internship juga nggak sih Pak gitu? Kalau internship Mm-mm. itu di ini ya, mereka itu boleh internship terus habis itu boleh tapi internship itu waktu liburan ya Pak Mm-mm. Egi ya. Jadi bukan Oke. satu semester khusus untuk internship, enggak. Seperti Oh, itu. oke. Jadi ada Jadi tetap ada program tetap ada ya magang Pak ya. untuk menjembatani dari akademik ke Hmm. non akademiknya juga. Oke, Itu. baik Pak. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Kalau untuk beasiswa, tadi Pak Anton kan sempat menyinggung ada beasiswa Belt and Road ya. Nah, ada pertanyaan, beasiswa Belt and Road itu buat semua univ di Hong Kong kah Pak? Atau cuma pilihan satu univ aja ya Pak? Itu akan berlaku ketika karena yang tadi saya sebutkan 5 universitas itu ada public university, Oke. udah pasti akan berlaku di univ-univ public. Nah, sama juga kayak Singapura ASEAN Scholarship gitu ya. Itu berlaku untuk semua universitas Hmm. publik di Singapura. Itu makanya ada ikatan kerja 3 tahun ya Oh, oke. kalau di Singapura. Tapi kalau Hong Kong kita dapat beasiswa itu tidak usah ikatan kerja. Oh, oke. Enaknya itu. Jadi bebas saja ya Bebas Pak ya. aja. Jadi kita mau habis lulus nih setelah beasiswa, Mm-mm. boleh gak saya pindah ke Kanada? Ya boleh aja.
kayak Oke. gitu loh. Jadi nggak ada ikatan kerja ya Tidak Pak ada ya. ikatan kerja kayak Singapura. Jadi 100% pure mereka memberikan bantuan beasiswa full gitu ya Pak tanpa ikatan kerja ya. Ya, benar banget. Oke, selanjutnya ini terkait dengan Belt and Road lagi nih Pak. Apakah harus apply terpisah? Apakah ada ini pertanyaan selanjutnya nih. Apakah kalau harus apply terpisah Pak kalau untuk Belt and Road itu? Kemudian apakah ada full scholarship lain selain Road and Belt? Kalau dibandingkan universitas di Singapura gimana Pak? Oh, ada 3 pertanyaan itu Jadi Pak. kalau Belt and Road Scholarship itu Mm-mm. sudah pasti terpisah ya dari aplikasi. Jadi kita harus apply dulu, dapetin LOA-nya, baru kita submit buat Belt and Road Scholarship. Itu. Oke, jadi terpisah ya Pak ya. Nah terus ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, apakah ada full scholarship lain Pak selain Road and Belt? Belt and Road Scholarship, Bapak Ibu bisa dapetin funding dari universitasnya. Ya, tapi ya universitasnya itu minta kita memaintain GPA-nya. Jadi ya itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau persiapan gitu ya, kuliah udah tahu gitu mau ngambil kira-kira mau ngambil ke Hong Kong gitu. Jadi kita di Wardaya College sendiri kita punya banyak kelas persiapan ya Pak Anton ya. Tadi Pak Anton bilang ada kelas persiapan esai gitu, ada kelas top unit Top gitu ya. Unif, habis itu Olimpiade Olimpiade. gitu Ya, ya, cukup betul. lengkap ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman boleh kepoin media sosial kita dan juga website kita gitu. Wardaya College Official. Betul. Gitu. Oke, nah ini ada lagi Pak. Tadi pertanyaannya selanjutnya itu kalau dibanding dengan universitas di Singapura itu gimana Pak Hong Kong? Kalau ranking ya tentu kalau kita ngomong apple to apple NUS dengan HKU tentu NUS masih lebih tinggi. Ya, tapi bukan berarti Hong Kong University itu nggak bagus, nggak. Ya termasuk top 25 kan berarti udah bagus. Betul. Seperti itu. Ya cuma kadang-kadang pemikiran orang tua ya mereka ingin menyekolahkan anak di Singapura ya tentu soal jarak. Iya, Kayak benar Pak. gitu. Ya. Jaraknya bisa lebih dekat Lebih gitu ya, Pak, dekat ya, Pak. cuma 2 jam, kalau ke Hong Kong 6 jam. Itu. Kalau di Hong Kong itu beda waktunya berapa jam ya Pak ya dengan Indo? Hong Kong itu 1 jam. 1 jam ya. Lebih sana. cepat. Ya berarti kayak. Jadi sama kayak Indonesia bagian barat. Iya betul. Jadi kayak waktunya itu sama kayak China. Itu. Okay. Nah enaknya lagi kalau di Hong Kong anak bapak ibu tuh bisa exchange ke China sekolah bahasa. Oh, okay. Itu. Jadi istilahnya kalau pas summer program gitu ya waktu mereka break, biasanya murid-murid saya itu langsung ngambil sekolah bahasa di Beijing. Iya, mumpung Kan ya lebih Pak cepat, ya. lebih cepat juga, jadi nggak perlu dari Jakarta lagi. Gitu. Jadi sekali menyelam sambil minum air. Ya iya dong, kan kalau nggak Betul, Pak. sayang banget. Iya. Itu. Kalau dari Hong Kong ke China tuh berapa ini ya Pak? Nggak jauh ya? Sekitar 2 jam 3 jam lah. Nggak jauh banget lah, nggak jauh banget. Tapi kalau dari Indonesia kan bisa jauh, betul. 8 jam ya, 8 jaman. Bisa langsung naik kereta apa gimana kalau naik dari pesawat. Hong Kong? Naik pesawat tetap ya? naik pesawat lah. Kita juga ada pengurusan juga ke univ-univ lainnya, bukan cuma ke Asia tapi ke Australia, Amerika maupun UK dan Kanada. Ya. Dan lain-lain tentunya. Asia ya Singapura, ada Malaysia, seperti itu. Lengkap ya Pak ya? Lengkap semuanya. Dan enaknya lagi kalau pengurusan lewat kita itu semuanya gratis, dan kita akan memberikan kelas bridgingnya kepada anak-anak yang mengurusinya lewat Wardaya. Ya. Gitu. Oke, jadi mohon ini ya Bapak Ibu dicatat ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Oh ini ada yang nanya Pak. Kira-kira kapan ada edutur ke Hong Kong Pak? Edutur ke Hong Kong kita akan buka Juli tahun depan. Jadi ya? April ini kita mau buka Australia dulu, ya Australia ke 3 multiple city, ada Sydney, Melbourne, sama Perth. Ya, tapi nanti di bulan Juli kita akan membuka ke Hong Kong. Oh, boleh dicatat tuh Bapak Ibu. Juni Singapura, Juli Hong Kong. Biasanya berdempetan tuh tanggalnya. Maksudnya abis Singapura, abis itu lanjut lagi ke Hong Kong. Oke, jadi ini ya berdekatan ya Pak ya? Berdekatan. Oke, nah kalau misalnya tur gitu ngapain aja sih Pak?
Kalau tour itu biasanya Ya. kita akan kunjungan ke universitas, kita dengerin dosen-dosennya bicara, Mhm. kasih presentasi tentang universitasnya, termasuk beasiswanya atau informasi yang terbaru dan terupdate, dan termasuk kita kampus tour, yaitu ke semua fasilitasnya dikasih lihat. Betul. Dan itu luar biasa ya menurut saya, karena kesempatan itu diberikan kepada Wardah ya. Iya, nggak semua bisa ya Pak Nggak ya. semuanya bisa gitu. Oke. Jadi ini ya maksudnya mungkin Bapak Ibu yang masih ragu gitu kan ya, aduh gimana sih kira-kira di sana gitu kan lingkungannya dan segala macamnya. Nah itu bisa boleh boleh langsung gitu ya, mumpung Hmm, ada apa namanya ada penjembatannya lah istilahnya ya Pak ya. ya. Jadi kita bisa apa namanya melihat langsung gitu anak Bapak Ibu. Bahkan mungkin orang tua juga bisa ikut ya Pak ya. Boleh, boleh ikut. Jadi anaknya Oke. boleh ikut, Mm. orang tuanya juga boleh ikut. Iya betul. Jadi biar bisa tahu gitu, oh ternyata nggak Lingkungannya sesuai dengan seperti ini nih, bagus nih, baru betul. kelihatan waktu di sana. Ya Ya gitu. biasanya 90% dari yang ikut edutur biasanya akhirnya jadi ke Jadi sana. ke sana ya, Pak, ya. Itu Jadi karena mereka udah tahu memang udah gitu tahu ya. Mhm. gambarannya. Itu. Oke, gitu. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau misalnya pengen apply ke Unip Hong Kong gitu, dari kelas berapa ya, Pak? Tetap Jadi dari kelas 12 sih, kita tetap mesti lulus. mhm, Kelas 12 kita menyertakan mensubmit rapot kelas 10 dan 11 oke. ya. Terus habis itu yang kita punya IELTS mesti dimasukin juga, tapi kalau kita punya A-level itu akan lebih menguntungkan Oh, oke. Jadi itu. poin plus begitulah ya, Pak, ya, Untuk kalau poin utama bahkan ya. oke oke. Oke, kalau untuk IELTS sendiri, misalnya IELTS gitu, Pak. Itu biasa mereka skornya berapa, Pak, kalau misalnya 6,5 sih rata-rata. minimal ya? Ada 6,5 itu dari, dan tidak boleh ada nilai di bawah 6,0. Oke. Jadi Tuh. 6,5 ya kalau untuk IELTS ya. 6,5 nilai IELTS Mhm. overallnya yang paling minimal. Kalau kayak misalnya mereka nggak mau IELTS nih bisa TOEFL nggak, Pak, TOEFL atau boleh karena IELTS dan TOEFL itu diterima di Hong Kong. oke, jadi Ya, mesti diterima ya di iya. Hong Kong gitu. Kalau untuk SAT? ACT nilai plus ya, Pak Egi ya. Oke. Jadi nilai plus buat kalau yang kalian mau apply ke Hong Kong itu nilai plus. Nah, kita ada punya kelas IELTS, kita punya kelas ACT, ya terus nanti registrasi tes IELTS-nya itu ke kedutaan Inggris itu kami Mhm. urus juga. Oke, jadi Wardaya juga bantu ya, Pak, ya, bantu untuk Iya, kita pengurusan punya ini. ada weekend, Wadah Education Consulting Agency, terus kita ada Mhm. yaitu tadi yang eh, Untuk penterjemah tersumpah ya, Pak, ya. tersumpah itu juga, translator itu juga termasuk ya. Jadi itu ada jasa-jasa juga yang disediakan. Oke, jadi ya itu tadi ya semua dokumen-dokumen yang untuk disubmit itu mesti ditranslatekan ya, Pak, ya. Ditranslate ya, tapi kalau misalnya anak Bapak Ibu mau apply-nya ke Mhm. Singapura doang gitu ya, tidak perlu. Tapi kalau misalnya mau Singapura, Hong Kong ya saya sih saranin tetap translate, Translate ya, Pak. dari translate aja, dan itu semuanya sudah disediakan di Wardah juga. Oke, jadi kan sebenarnya kalau mau translate itu bisa buat apply kemana-mana juga ya, Pak, ya. Kemana-mana gitu loh, karena itu kan penterjemah tersumpah Betul. Jadi gitu. sekalian aja gitu ya, Pak. Iya. Tanggal 2 dan 3 Desember itu dari Hong Kong itu ada sesi one on one interview. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah mendaftar di early round itu sudah Mhm. akan dipanggil nanti waktu sesi interview. Ya, kalau CUSK itu tanggal 2 Desember, terus HKUS itu tanggal 3 Desember. Kayaknya Terima kasih sekali Bapak Ibu dan siswa-siswi yang hari ini sudah bergabung pada sesi ini. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Minggu depan nanti ada sesi podcast lagi yang kita bisa dengar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. God bless you all. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton untuk waktunya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian Ya, gitu. oke. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.